Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfriska Fani dengan NIM 4522091088 dari Fakultas Psikologi Universitas Bosowa, kelas D untuk mata kuliah metode penelitian kuantitatif dan juga metode penelitian kualitatif. Jadi, melalui video kali ini saya akan membahas tentang materi ke-6, yaitu membahas tentang uji hipotesis dan juga penyusunan laporan penelitian kualitatif. Langsung saja saya akan membahas tentang materi pertama, yaitu uji hipotesis. Jadi yang pertama ada namanya uji homogenesis. Apa sih itu uji homogenesis? Jadi uji homogenesis ini adalah suatu prosedur uji statistik yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Uji homogenesis ini dilakukan sebagai persyaratan dalam analisis independen sampel, t-test, dan juga ANOVA. Pengujian homogenesis ini juga dimaksudkan untuk kita memberikan keyakinan bahwa sekumpulan data yang dimanipulasi dalam serangkaian analisis memang berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda dengan keragamannya. Kemudian tujuan adanya uji homogenesis ini dilakukan untuk kita mengetahui bahwa sampel penelitian yang diambil adalah berasal dari populasi yang sama. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya uji normalitas. Uji normalitas data ini adalah uji persyaratan tentang kelayakan data kita, apakah layak untuk dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik atau non-parametrik. Jadi unsur normalitas ini adalah suatu prosedur yang digunakan untuk kita mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam selembaran normal. Jadi uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui normal tidaknya selembaran yang digunakan dalam penelitian kita. Nah, adapun tujuan dilakukan uji normalitas data ini adalah agar kita dapat menguji apakah data penelitian yang dilakukan memiliki distribusi yang normal atau tidak. Kemudian dalam melakukan uji normalitas ini ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan, yaitu uji normalitas dengan uji Lier-Lovers. Kemudian ada uji normalitas dengan kertas peluang normal, dan juga ada uji normalitas dengan menggunakan rumus C kuadrat. Kemudian yang ketiga ada namanya uji linearitas. Jadi uji linearitas ini adalah suatu prosedur yang digunakan untuk kita mengetahui apakah status linear tidaknya suatu distribusi data penelitian. Jadi uji ini dilakukan untuk membuktikan bahwa masing-masing variabel bebas itu mempunyai hubungan linear dengan variabel terikatnya. Jadi uji linearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel ini mempunyai hubungan linear atau tidak secara signifikan. Kemudian adapun langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam melakukan uji linearitas adalah dengan menyusun tabel kelompok data variabel X dan Y, di mana variabel X data diurutkan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Kemudian adapun bagaimana penyusunan laporan penelitian kualitatif itu seperti apa? Yang pertama itu adalah pendahuluan. Nah, pastinya dalam suatu pendahuluan itu kita perlu mencantumkan latar belakang masalah. Jadi isi dari latar belakang masalah itu adalah kita menjelaskan masalah penelitian yang melatar belakangi penelitian ini kita lakukan. Jadi kita memberikan konteks yang menjelaskan mengapa penelitian ini penting untuk kita lakukan. Kemudian juga ada rumusan masalah. Jadi kita menyampaikan secara jelas pertanyaan penelitian yang ingin
dijawab. Kemudian tujuan penelitian, jelas kita harus menjelaskan apa yang menjadi tujuan utama kita dalam melakukan penelitian ini. Kemudian hipotesis jika ada, yaitu kita menuliskan hipotesis yang akan diuji berdasarkan teori yang sudah ada. Kemudian kedua itu ada tinjauan pustaka. Nah, kita dalam tinjauan pustaka ini kita menjelaskan teori dan juga hasil penelitian sebelumnya. Jadi kita menjelaskan teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan kita teliti selanjutnya. Kemudian kita menyampaikan dasar teori yang juga mendukung metode yang kita lakukan dalam penelitian kita dan juga variabel yang akan kita gunakan dalam penelitian. Kemudian yang ketiga, kita melakukan metode penelitian. Jadi dalam metode penelitian ada desain penelitian. Kita di desain penelitian ini kita sebutkan jenis penelitian kuantitatif yang kita gunakan, seperti misalnya eksperimen, kemudian survei, dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga populasi dan sampel. Kita jelaskan populasi penelitian yang kita lakukan, dan juga teknik sampling yang kita gunakan. Kemudian ada instrumen pengumpulan data. Jadi kita menguraikan alat-alat dan juga instrumen yang kita gunakan untuk mengumpulkan data, seperti misalnya kita mengumpulkan data melalui kuesioner atau alat uji. Kemudian prosedur penelitian, kita deskripsikan langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian, termasuk misalnya bagaimana kita mengumpul atau bagaimana data kita ini dikumpulkan. Kemudian analisis data, kita menjelaskan metode statistik yang kita gunakan untuk menganalisis data-data kita, misalnya regresi uji Titus kemudian ANOVA dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu ada hasil penelitian. Jadi kita sajikan data-data kita yang sudah kita kumpulkan itu dalam bentuk misalnya tabel, grafik atau diagram yang sesuai. Kemudian kita memberikan deskripsi kepada tabel, grafik, diagram yang deskripsi dari hasil statistik tersebut. Jadi kemudian baru kita menunjukkan hasil data analisis statistik kita, misalnya koefisien korelasinya atau hasil uji lainnya. Kemudian kita membandingkan hasil penelitian kita dengan hipotesis yang kita ajukan sebelumnya. Kemudian pembahasan, kita interpretasikan hasil penelitian dan kita kaitkan dengan teori atau hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Kemudian kita diskusikan implikasi dari hasil penelitian dan apa artinya terhadap masalah yang kita angkat atau masalah yang sedang dibahas. Kemudian jika hasil berbeda dengan yang kita harapkan, jelaskan apa yang menjadi kemungkinan penyebabnya. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu kita ringkas temuan utama penelitian kita, dan kita kaitkan dengan tujuan penelitian kita sebelumnya. Kemudian memberikan saran, kita berikan rekomendasi untuk penelitian yang lebih lanjut dan juga aplikasi praktis terhadap hasil penelitian. Kemudian yang ketujuh itu daftar pustaka. Kita perlu untuk mencantumkan referensi dari literatur yang kita gunakan atau pendukung yang kita gunakan dalam laporan, dan dalam pencantumkan daftar pustaka kita harus gunakan format sitasi yang sesuai dengan standar akademik, misalnya APA dan lain-lainnya. Jadi demikianlah hasil pemaparan materi saya.
untuk video 6 yaitu mengenai uji hipotesis dan juga penyusunan laporan penelitian kualitatif. Jadi sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi dan juga dalam penyebutan kalimat maupun kata. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya.